balik lagi nih sama aku, Amelia. Dan saya Marceli. Di podcast Suara Hati. Podcast Suara Hati adalah ruang aman bagi kita semua untuk berbagi cerita dan membahas isu-isu sosial yang seringkali dianggap sepele, namun sesungguhnya berdampak besar bagi masyarakat. Betul banget, di sini kita nggak cuma ngobrol, tetapi kita juga belajar memahami tanpa menghakimi. Nah, topik pembahasan kita pada hari ini adalah tentang pelecehan seksual kepada wanita yang seringkali tidak mendapat perhatian yang cukup dari masyarakat. Isu ini bukan hal baru, tetapi masih seringkali terjadi, sering dialami, dan sayangnya tidak sekali didengar. Betul, seringkali korban memilih untuk diam, memendam sendiri, dan bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Dan kita hari ini tidak berdua, kita ditemani oleh kedua narasumber kita yang sangat kompeten dan luar biasa, yaitu seorang konselor atau bimbingan psikolog yang tertarik juga mengenai seputar pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan. Halo, selamat datang di podcast Suara Hati. Nah, sebelum masuk ke dalam, aku ingin kenalan dulu nih sama kedua narasumber kita yang datang ke episode podcast kali ini. Pertama, kita dari narasumber kita yang pertama dulu kali ya. Boleh dong cerita soal kesibukan kakaknya saat ini dan kesehariannya ngapain aja sih, Kak? Halo, terima kasih untuk Amel dan juga Sally sudah mau mengundang saya berada di tempat ini. Saya merasa senang karena bisa berada di sini untuk membahas hal yang sangat penting. Halo Amel, Sally, senang banget bisa hadir dan berbagi informasi di sini, dan semoga obrolan ini bisa menjadi ruang yang aman untuk siapapun yang akan mendengarkan podcast ini. Nah, sebelum masuk lebih dalam nih, aku ingin kenalan dulu sama kedua narasumber kita yang datang pada episode podcast kali ini. Mulai dari narasumber pertama kita dulu kali ya. Boleh dong Kak cerita sedikit soal kesibukan Kakak saat ini dan kesehariannya ngapain aja sih Kak? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Wira Sayanti Pandiangan. Saya sekarang bekerja sebagai konselor, yang dimana saya mendampingi para individu yang memiliki berbagai masalah, mulai dari masalah pribadi, masalah akademik, bahkan sampai masalah trauma emosional. Nah, mereka datang kepada saya untuk menceritakan kejadian-kejadian yang mereka pendam yang sudah lama. Baik, sekarang kita lanjut perkenalan ke kedua narasumber kita. Boleh Kak perkenalkan dirinya secara singkat? Oke, perkenalkan, nama aku Angelina Sibarani, dan saat ini aku sering mendampingi korban trauma, termasuk korban pelecehan seksual juga. Dan yang paling sering aku temuin itu bukan cuma luka fisik aja, tapi juga luka psikologis yang sangat mendalam. Wah, luar biasa sekali narasumber kita hari ini. Nah, jadi para pendengar semua yang mungkin mau konseling bisa langsung menghubungi kedua narasumber kita ya. Terima kasih atas perkenalannya Kak Wira dan Kak Angel. Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini banyak kasus pelecehan yang baru terungkap setelah bertahun-tahun, dan kebanyakan itu mayoritas korbannya adalah wanita. Nah, aku mau tanya nih, menurut pandangan Kak Angel dan Kak Wira sendiri sebagai seorang psikolog, gimana sih pandangan kalian dan kenapa justru banyak korban yang memilih untuk diam? Nah, jadi sebenarnya penyebabnya tuh karena mereka itu takut disalahkan, takut tidak dipercaya, dan juga takut dianggap berlebihan. Bahkan ada yang merasa bahwa apa yang sudah menimpa mereka itu adalah kejadian yang tidak cukup parah, sehingga mereka lebih memilih diam. Dan mereka tuh diam karena mereka tidak memiliki suatu ruangan yang aman untuk bercerita. Tapi ada beberapa orang juga yang takut merusak nama baik keluarga mereka. Sehingga mereka itu memilih untuk diam dan nggak mau bercerita kepada orang lain. Berarti hal-hal seperti ini seringkali tidak kita sadari bahwa diam mereka itu bukan berarti baik-baik saja. Benar sekali, bahkan ketika mereka diam itu bisa menjadi suatu tanda di mana mereka itu sudah memiliki trauma. Dan sayangnya nih, saat ini masyarakat seringkali salah dalam menafsirkan arti dari diam itu sendiri.
Setelah itu Kak Wira dan Kak Angel, banyak orang yang berpikir kalau dampak pelecehan seksual itu hanya untuk sesaat, padahal kenyataannya tidak begitu. Sebenarnya dampak apa sih yang sering tidak terlihat oleh orang sekitar? Banyak dampak pelecehan seksual yang sifatnya jangka panjang dan tidak kasat mata. Misalnya nih, si korban jadi sulit percaya kepada orang lain, mereka itu merasa kalau mereka itu tidak berada di tempat yang aman. Bahkan nih di tempat yang seharusnya nyaman juga mereka itu merasa mengalami rasa ketakutan yang berlebihan. Seperti mimpi buruk juga, sampai mereka itu mengundurkan diri dari lingkungan sosial. Ada juga korban yang terlihat baik-baik aja, tetap melakukan aktivitas kayak biasa, tapi sebenarnya itu mereka itu sedang berjuang sendirian dalam pikirannya. Oh, berarti trauma itu gak selalu kelihatan dari luar ya? Iya benar sekali, jadi trauma itu sangat personal, makanya kita nggak bisa memaksa korban untuk bisa cepat-cepat sembuh dari apa yang udah dialami. Oke guys, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, pada episode kali ini kita ditemani oleh kopi kenangan versi botol yang jauh lebih praktis dan simpel. Ayo, Kak, silakan dicoba. Nah, jadi buat yang belum tahu, kopi susu dari kopi kenangan ini memadukan antara cita rasa kopi dan susu dengan perpaduan cita rasa yang seimbang dengan rasa manis yang gak berlebihan, sehingga nyaman banget di lidah. Kopi susu kenangan ini terbuat dari biji kopi pilihan yang dikemas dalam kemasan botol, sehingga lebih praktis dan cocok banget untuk menemani waktu santai saat kalian kuliah maupun saat kerja. Nah, yang paling gampangnya itu kalian bisa menemukannya di minimarket terdekat tanpa harus antri lama. Kadang merawat diri bisa dimulai dari hal yang sederhana, seperti memberi diri sendiri waktu untuk berhenti dan bernafas sambil menikmati kopi favorit. Kopi kenangan botol juga praktis, nikmat, dan selalu ada di setiap momen jeda kamu. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya. Jadi nih Kak, ada istilah yang namanya attentive listening. Aku mau tanya nih, menurut Kak Angel dan Kak Wira sebagai seorang psikolog, gimana sih pandangan kalian tentang attentive listening? Apa itu attentive listening, khususnya dalam konteks korban pelecehan? Nah, jadi sekarang ini banyak sekali yang salah mengartikan terkait dengan attentive listening. Jadi attentive listening itu sebenarnya mendengarkan dengan perhatian, yang dimana nggak harus menghakimi tanpa menyela dan juga tanpa menyepelekan. Nah, sebenarnya bentuk dari attentive listening itu bisa dilakukan dari hal sederhana seperti menjaga kontak mata, menjaga bahasa tubuh, tidak memotong pembicaraan, dan mengulang kembali inti dari cerita si korban. Kalau bisa juga bertanya dengan nada lembut, jika perlu mengakui emosi dari si korban. Intinya itu hal-hal ini bisa menjadi ruang yang aman bagi korban dan mereka merasa didengarkan. Jadi attentive listening ini bukan berarti memberi nasihat panjang, tetapi juga memberi ruang. Benar banget, jadi korban itu lebih membutuhkan ruang untuk didengarkan daripada harus diceramai. Nah, ketika si korban merasa didengarkan, maka korban tersebut akan lebih mau untuk terbuka menjelaskan atau menceritakan kejadian-kejadian yang sudah menimpanya. Nah, jadi kita kan udah dengar nih penjelasan terkait attentive listening dari Kak Angel dan Kak Wira. Mungkin bisa nggak Kak dikasih sedikit contoh dari pengalaman Kakak nih sebagai seorang konselor yang mungkin sering diceritain oleh korban pelecehan? Dari banyaknya korban yang sudah bercerita, ada beberapa respon pertama yang sering terdengar. Yang pertama itu, kamu pakai baju apa? Atau, kenapa kamu nggak teriak? Ini mungkin walaupun kayak pertanyaan biasa, tapi ini terdengar kayak menyalahkan si korban. Seharusnya respon attentive listening yang tepat itu kayak, terima kasih kamu sudah bercerita. Yang kedua itu, aku ada di sini untuk kamu. Atau bisa juga kayak, ini pasti berat banget buat kamu.
kayak gitu. Sebenarnya bisa mulai dari kalimat yang sederhana juga, tapi memiliki dampak yang besar sehingga para korban itu merasa didengarkan dan juga dipedulikan. Saya rasa banyak dari kita juga belajar bagaimana merespon cerita korban tanpa membuat luka baru, sehingga trauma korban itu bisa perlahan hilang. Benar sekali, jadi mendengarkan harus juga disamai dengan empati. Jadi bisa menjadi suatu langkah pertama dalam penyembuhan para korban. Jadi sebenarnya itu korban hanya butuh didengarkan dan dipedulikan aja kok. Kalau kita sudah melakukan hal-hal ini, jadi lama-kelamaan si korban bisa pulih sebenarnya. Selain dari pelaku, sebenarnya lingkungan sekitar juga punya peran yang besar kan? Menurut Kak Angel, kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan oleh orang-orang terdekat korban? Kesalahan paling umum itu adalah kayak menyederhanakan ceritanya si korban. Contohnya itu dengan berkata, sudahlah yang penting kamu selamat, atau coba lupain aja. Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar sangat menenangkan, tapi justru ini yang membuka korban merasa emosinya itu gak valid. Oh, jadi mungkin padahal niat awalnya itu baik, cuma karena penyampaiannya nggak tepat, jadi dampaknya bisa beda ya. Betul, jadi niat baik itu belum tentu memiliki dampak yang baik juga kalau tidak dibarengin dengan empati dan juga attentive listening. Kayak sekarang aku mau tahu nih, kalau menurut Kak Angel dan Kak Wira, apa aja sih dampak dari penerapan attentive listening bagi korban pelecehan? Jadi dampak positif dari attentive listening itu bagi para korban itu sebenarnya sangat luas. Nah, misalnya itu dapat mengurangi rasa bersalah yang tidak diperlukan bagi para korban. Jadi banyak korban pelecehan seksual itu menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang sudah dialami. Nah, ketika mereka didengarkan tanpa harus dihakimi, maka korban mulai memahami bahwa kejadian yang sudah dialami itu bukan sepenuhnya kesalahannya ataupun tidak kesalahannya. Nah, sehingga rasa bersalah yang ada pada diri mereka itu mulai perlahan berkurang. Selain itu, hal itu juga dapat membuat korban merasa tidak sendirian. Saat seseorang benar-benar hadir dan juga mendengarkan dengan empati, korban merasa ada orang yang peduli dan juga mau jalan bersama dengan mereka. Nah, jadi perasaan ditemani ini juga sangat penting bagi para korban, karena banyak korban merasa terisolasi setelah mengalami kejadian tersebut. Nah, bisa juga untuk membantu korban memvalidasi emosinya. Lewat attentive listening, korban belajar bahwa perasaan sedih, marah, takut, atau bingung yang mereka rasakan itu adalah hal yang wajar. Mereka tidak lagi merasa emosinya berlebihan atau salah, karena ada orang lain yang mengakui dan menghargai perasaan tersebut. Nah, jadi attentive listening itu juga bisa menjadi fondasi untuk mencari bantuan yang profesional. Nah, ketika korban merasa aman dan juga dipercaya, maka mereka akan lebih terbuka untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya seperti konseling ataupun terapi. Ini penting karena proses pemulihan sering banget membutuhkan dukungan jangka panjang. Attentive listening juga berperan dalam mencegah trauma berkembang menjadi yang lebih parah. Dengan didengarkan sejak awal, beberapa emosional si korban tidak terpendam terlalu lama, sehingga risiko gangguan kesehatan mental seperti kecemasan berlebihan, depresi, dan trauma berkepanjangan bisa diminimalkan. Nah, jadi sebenarnya attentive listening itu bukan hanya sekedar mendengarkan cerita saja, tapi juga bisa menjadi bagian yang sangat penting dari proses penyembuhan para korban secara menyeluruh. Wah, aku baru tahu nih setelah Kak Angel dan Kak Wira menjelaskan tentang dampak positif attentive listening. Jadi sebenarnya mendengarkan itu bukan hal kecil ya.
Justru ketika kita mendengarkan dengan baik setiap permasalahan yang diceritakan oleh orang lain, ini justru bisa menyelamatkan mental seseorang. Nah, tepat sekali. Jadi mendengarkan itu dengan baik bisa menyelamatkan hidup seseorang juga. Nah, sebelum kita masuk ke penutup, aku ingin memberi ruang untuk Kak Angel dan Kak Wira menyampaikan pesan langsung untuk para korban yang mungkin sedang mendengarkan podcast ini. Oke, baik. Untuk kamu yang pernah atau sedang mengalami pelecehan seksual, aku cuma mau bilang apa yang kamu alami itu nyata dan valid. Kamu tidak berlebihan dan ini bukan salah kamu. Kamu berhak untuk dipedulikan dan didengarkan. Nah, jadi pesan saya buat kamu, itu apa yang terjadi itu bukan sepenuhnya salahmu ataupun itu bukan menjadi kesalahanmu. Jadi perasaan itu wajar dan juga luka yang kamu rasakan itu nyata. Jadi kamu berhak untuk didengarkan, dipercaya, dan juga dilindungi. Proses pulih itu tidak harus dengan waktu yang cepat-cepat. Jadi melangkah pelan-pelan juga tidak ada salahnya. Jadi meminta bantuan adalah sebuah tanda keberanian, bukan kelemahan. Luar biasa sekali ya insight yang kita dapat pada hari ini dari Kak Angel dan Kak Wira, seorang praktisi, psikolog, dan konselor. Nah, jadi teman-teman pendengar semua, dari obrolan kita hari ini, ada beberapa hal nih yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran dan pemahaman. Misalnya, pelecehan seksual itu bukan kejadian yang dapat disepelekan karena dapat menimbulkan luka pada fisik dan psikologis bagi para korban. Nah, dan seringkali ini korban memilih untuk diam bukan karena mereka itu lemah, tapi karena mereka ini takut dan merasa tidak aman untuk berbagi cerita. Nah, dari penjelasan yang sudah diberikan oleh Kak Angel dan Kak Wira, dapat kita rangkum nih bahwa attentive listening itu mementingkan kehadiran, empati, dan penerimaan, bukan hanya tentang memberikan solusi, di mana sang komunikan mendengar secara penuh perhatian tanpa menghakimi, menyela, atau menyepelekan lawan bicara. Dan dari yang sudah dipaparkan oleh Kak Angel dan Kak Wira, ada manfaat positif dari attentive listening bagi para korban pelecehan. Yang pertama itu memberikan rasa aman bagi korban untuk berbagi ceritanya. Lalu yang kedua, dengan menerapkan attentive listening itu memvalidasi emosi dari si korban. Lalu yang ketiga, dengan didengarkan secara baik dan penuh empati, rasa bersalah pada diri korban akan berkurang. Dan yang terakhir, dengan penerapan attentive listening menjadi dasar pemulihan psikologis. Kadang kita tidak perlu memberi solusi yang rumit, misalnya dengan cukup hadir, mendengarkan, dan juga menunjukkan empati. Mendengarkan bukan hanya telinga yang terbuka, tetapi juga hati yang terbuka. Baik, saya di sini ingin mengucapkan terima kasih untuk Kak Wira dan Kak Angel yang sudah bersedia meluangkan waktunya dan hadir di podcast Suara Hati untuk berbagi insight yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih juga kepada Sally dan juga Amel yang sudah mau mengundang saya dan memberikan saya kesempatan untuk bisa berpartisipasi di dalam podcast Suara Hati ini. Semoga semua pendengar bisa mulai menjadi pendengar yang lebih empati. Oke, terima kasih untuk Amel dan Sally atas kesempatannya. Saya berharap apa yang dibahas pada kali ini dapat berguna untuk kita semua. Nah, dan untuk kalian yang mungkin sedang mengalami pelecehan atau merasa tidak aman, ingat kalian tidak sendiri dan kalian berhak untuk mendapatkan bantuan. Jadi, banyak orang yang akan menjadi pendengar kalian dan jangan khawatir karena tidak didengarkan oleh orang lain. Baik, semoga podcast hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Amelia Dan saya Marceli. selaku host dari podcast Suara Hati, izin pamit. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tetap jaga diri dan ingat, suara kamu penting.